Bab 7. Bersyukur. Ilustrasi di atas pada akhir bab 6 menggugah pembaca tentang fakta bahwa langkah pertama menuju kekayaan adalah mengirimkan gagasan terhadap apa yang Anda ingini pada substansi tak berbentuk. Ini benar dan Anda akan lihat bahwa agar bisa demikian, penting agar Anda berhubungan dengan substansi tak berbentuk ini dengan harmonis. Untuk mendapatkan hubungan yang harmonis adalah hal sangat penting hingga saya memberi bab khusus untuk ini dan memberi instruksi Anda bahwa jika Anda mengikuti instruksi ini pasti akan membawa Anda ke dalam kesatuan pikiran yang sempurna dengan kekuatan agung atau Tuhan. Segala proses penyesuaian dan pembiasaan mental bisa dirangkum dalam satu kata, bersyukur. 1. Anda percaya ada satu substansi tak nampak yang merupakan bahan asal semua dicipta. 2. Anda percaya substansi ini mampu memberi apa yang Anda ingini. 3. Anda berhubungan dengan substansi ini dengan merasa bersyukur. Banyak orang yang telah mengatur hidupnya dengan sedemikian rupa tetap miskin karena kurangnya bersyukur. Setelah menerima satu hal dari Tuhan, mereka memotong kabel penghubung yang menghubungkan mereka dengan Tuhan karena tidak memberi pengakuan akan pemberiannya karena gagal bersyukur. Mudah dimengerti bahwa makin dekat kita tinggal dengan sumber kekayaan, makin banyak kekayaan yang akan kita terima. Juga mudah dipahami bahwa jiwa yang bersyukur hidup lebih dekat dengan Tuhan dibanding orang yang tak pernah mensyukuri pemberiannya. Semakin pikiran kita bersyukur pada Tuhan saat hal-hal baik itu terima, akan lebih banyak hal baik yang akan kita terima dan lebih cepat hal-hal baik itu datang. Alasannya sederhana, bahwa sikap mental bersyukur menempatkan alam pikiran kita lebih dekat dengan sumber asal berkah itu datang. Jika ini adalah gagasan baru bagi Anda, bahwa bersyukur membawa alam pikiran Anda lebih dekat dengan energi-energi kreatif dari alam semesta, pikirkan ini masak-masak, Anda akan melihat ini benar. Hal-hal baik yang sudah Anda terima, datang melalui alur yang tunduk dengan hukum-hukum tertentu. Bersyukur akan mengarahkan pikiran Anda pada alur-alur yang menjadi jalan hal-hal baik di atas, dan akan menempatkan Anda pada harmoni dengan pikiran kreatif substansi tak tampak dan mencegah Anda jatuh ke level kompetitif. Bersyukur saja sudah bisa membuat Anda menuju ke yang Anda inginkan dan mencegah Anda untuk jatuh pada cara berpikir salah bahwa persediaan kekayaan itu terbatas dan berpikir demikian fatal bagi harapan-harapan Anda. Ada hukum tentang bersyukur dan sangat penting bahwa Anda harus amati hukum ini jika Anda ingin dapat hasil-hasil yang Anda ingini. Hukum bersyukur adalah prinsip alam bahwa aksi dan reaksi selalu seimbang dan dengan arah yang berlawanan. Rasa bersyukur yang mengarahkan pikiran Anda pada sikap berterima kasih pada Tuhan adalah sebuah pembebasan kekuatan. Ini tak bisa gagal mencapai tempat yang dituju dan reaksinya instan dan cepat menuju Anda. Dan jika rasa syukur Anda kuat dan konstan, reaksi dalam substansi tak berbentuk juga akan kuat dan terus-menerus menggerakkan hal-hal yang Anda inginkan selalu menuju Anda. Anda tak akan bisa menggerakkan kekuatan besar tanpa punya rasa syukur, sebab rasa syukurlah yang membuat Anda terhubung dengan kekuatan itu. Namun arti bersyukur sendiri bukan hanya agar Anda bisa mendapatkan berkah lebih di masa datang. Tanpa bersyukur Anda terjebak dengan pikiran tidak puas karena melihat sesuatu hanya sebagaimana adanya. Saat Anda membiarkan akal pikiran Anda terjebak dalam ketidakpuasan atas hal-hal yang Anda punyai, Anda mulai kehilangan pondasi. Jika Anda tujukan perhatian alam pikiran Anda pada hal-hal biasa saja, kemiskinan, jembel, atau hal-hal jelek, maka alam pikiran Anda akan membentuk hal-hal tersebut. Hingga Anda akan mengirimkan gambaran-gambaran mental demikian pada alam pikiran substansi tak berbentuk. Maka hal-hal jelek, jembel, miskin dan joroklah yang akan datang pada Anda. Dengan membiarkan alam pikiran Anda terjebak pada hal-hal jelek hanya akan menghasilkan hal-hal jelek dan mengelilingi diri Anda dengan hal jelek. Di sisi lain, dengan mengarahkan pikiran Anda pada hal-hal terbaik akan membuat Anda mengelilingi diri Anda dengan hal terbaik dan akan mewujudkan hal-hal terbaik. Kekuatan kreatif alam pikiran dalam diri kita membentuk image atau gambar mental sama dengan gambar nyata yang kita kasih perhatian. Kita adalah substansi yang berpikir juga dan substansi yang berpikir selalu mengambil bentuk yang ia pikirkan. Alam pikiran yang bersyukur ini secara konstan terarah pada yang terbaik. Oleh karena itu, hal ini cenderung mengambil wujud menjadi hal-hal terbaik, mengambil bentuk atau karakteristik terbaik dan akan menerima yang terbaik. Juga keyakinan Anda lahir karena bersyukur. Pikiran bersyukur secara terus-menerus mengharapkan hal-hal terbaik dan harapan menjadi keyakinan.
Reaksi dengan rasa bersyukur pada alam pikiran seseorang menghasilkan keyakinan dan setiap gelombang pernyataan rasa bersyukur meningkat pada keyakinan. Orang yang tak punya rasa bersyukur tak bisa mempertahankan sebuah keyakinan dan tanpa mampu menjalankan keyakinan Anda tak bisa menjadi kaya dengan metode kreatif, seperti yang akan kita lihat dalam bab-bab berikutnya. Oleh sebab itu, penting untuk menumbuhkan kebiasaan rasa bersyukur atas setiap hal baik yang Anda terima dan bersyukurlah secara terus-menerus. Dan karena semua hal telah berperan dalam perkembangan Anda hingga saat ini, Anda harus mengikut sertakan semua hal dalam rasa syukur Anda. Jangan buang-buang waktu berpikir dan berbicara tentang kekurangan dan kesalahan orang-orang yang memegang kekuasaan. Keberadaan mereka di dunia ini telah menciptakan kesempatan Anda saat ini. Semua yang Anda dapat juga karena peran mereka. Jangan gusar pada politisi-politisi korup. Jika bukan karena politisi itu kita sudah jatuh pada anarki dan kesempatan Anda jauh lebih sedikit. Tuhan telah bekerja sangat lama dan sangat sabar membawa kita sampai pada tahap pemerintahan dan industri sekarang ini. Dia telah bekerja secara benar. Tak ada keraguan bahwa Dia akan menghapus para plutokrat, penguasa-penguasa perusahaan besar, kapten-kapten industri dan politisi sesegera mereka bisa dihapus, tapi untuk saat ini keberadaan mereka sangat penting. Ingat bahwa mereka membantu transaksi yang merupakan jalan bagi kekayaan Anda akan datang. Ini akan membawa Anda pada hubungan-hubungan harmoni dengan segala hal dan segala hal baik dalam segala sesuatu akan bergerak menuju Anda. Bab 8. Berpikir dengan cara tertentu. Kembali pada akhir bab 6 dan baca lagi tentang cerita seorang laki-laki yang membentuk sebuah gambar mental tentang ruangan tempat tinggalnya dan Anda akan mendapat gagasan mengenai langkah awal untuk menjadi kaya. Anda harus membentuk sebuah gambar mental jelas dan spesifik apa yang Anda inginkan. Anda tak bisa mengirim sebuah gagasan kecuali Anda sendiri telah mempunyai gagasan tersebut. Anda harus mempunyainya sebelum Anda bisa memberi gagasan itu. Banyak orang gagal untuk mengesankan substansi tak berbentuk karena mereka sendiri hanya mempunyai konsep yang kabur tentang hal yang mereka ingin lakukan, ingin punyai atau ingin jadi. Tak cukup bila Anda mempunyai keinginan umum untuk meminta kekayaan, untuk melakukan hal yang baik. Setiap orang punya keinginan seperti itu. Tak cukup bila Anda ingin menyatakan satu keinginan untuk melakukan perjalanan, melihat hal-hal menakjubkan, untuk hidup lebih dan lain-lain. Setiap orang juga punya keinginan demikian. Jika Anda mengirim sebuah pesan telegram pada teman maka Anda tak mungkin mengirim huruf-huruf alfabet berjajaran dan menyuruh teman Anda menyusun pesan bagi dirinya sendiri atau Anda tidak mengambil kata-kata secara acak dari kamus. Anda mengirim kalimat yang koheren yang mempunyai makna tertentu. Bila Anda berusaha mengkoneksikan keinginan-keinginan Anda pada substansi tak berbentuk, ingat Anda harus melakukannya dengan mengirimkan pernyataan yang koheren. Anda harus tahu apa yang Anda inginkan dan harus spesifik dan definitif. Anda tak akan bisa menjadi kaya atau memulai aksi kekuatan kreatif dengan mengirimkan keinginan-keinginan kabur dan tak berbentuk jelas. Sampaikan keinginan-keinginan Anda seperti cerita laki-laki yang saya sebutkan saat dia menjelajahi rumahnya. Lihat bentuk nyata apa yang Anda inginkan dan buat gambar mental yang jelas tentang apa yang Anda inginkan seperti kelihatan seperti bagaimanakah benda ini saat Anda menerimanya. Gambar mental yang jelas itu harus Anda pertahankan di pikiran Anda secara terus-menerus. Seperti seorang nahkoda yang menatap gambaran menara pelabuhan yang ditujunya, saat ia menahkodai kapal, Anda harus menghadapkan wajah Anda terus menuju gambar tersebut sepanjang waktu. Anda tak boleh kehilangan pandangan akan gambar tersebut sama seperti penjaga kompas tak boleh terlena dari menatap kompasnya yang ditunggunya. Namun demikian, Anda tak perlu latihan berkonsentrasi atau menyediakan waktu khusus untuk melakukan doa-doa atau afirmasi atau pergi ke keheningan atau melakukan hal-hal yang membantu Anda untuk memvisualisasikan keinginan-keinginan Anda dengan cara-cara ekstrim. Beberapa hal tersebut memang berguna tapi yang terpenting adalah mengetahui apa yang Anda inginkan dan betul-betul menginginkannya sehingga gambar apa yang Anda ingini terus bersemayam di alam pikiran Anda. Sempatkan pada waktu luang Anda untuk mengingat gambar-gambar mental Anda. Namun, seseorang tak perlu latihan mengkonsentrasikan pikirannya pada sesuatu hal yang ia benar-benar inginkan. Ini adalah hal-hal yang tak membutuhkan usaha keras bagi Anda untuk mengarahkan perhatian pada hal-hal tersebut.
Dan jika memang Anda benar-benar ingin menjadi kaya, maka hasrat tersebut harus begitu kuat sehingga mudah untuk mempertahankan gambar mental sedemikian rupa di alam pikiran Anda dan pada tujuan hidup Anda, seperti kutub magnet yang mengarahkan jarum kompas. Hal ini akan bermanfaat bagi Anda untuk berusaha mengamalkan instruksi di buku ini. Metode-metode yang dipaparkan di sini adalah bagi orang yang hasratnya untuk menjadi kaya cukup kuat untuk mengalahkan kemalasan mental dan kecintaan pada kesenangan, dan membuat metode-metode dalam buku ini bisa diamalkan secara sukses. Semakin jelas, nyata, dan tertentu, definitif Anda menggambarkan apa-apa yang Anda ingini, semakin mudah pula gambaran-gambaran itu akan bertahan di pikiran Anda. Bagaimanapun ada yang lebih penting daripada melihat gambar mental tersebut secara jelas. Jika cuma hal tersebut yang Anda lakukan, Anda hanya menjadi seorang pemimpi dan tak akan membangunkan kekuatan untuk terwujudnya keinginan Anda dalam bentuk benda nyata. Di belakang visi Anda harus ada tujuan untuk merealisasikannya dan membawanya ke perwujudan tampak mata. Di belakang tujuan tersebut harus ada sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan yang kuat bahwa sesuatu yang Anda inginkan tersebut sudah menjadi milik Anda dan statusnya sudah menjadi milik Anda dan Anda hanya tinggal mengambil kepemilikan benda itu secara nyata. Jika Anda menginginkan rumah baru, maka tinggallah di rumah baru itu secara mental, hingga rumah itu berwujud secara fisik. Dalam alam mental, masukilah rumah itu dengan menikmati kesenangan secara penuh atas apa yang Anda ingini. Lihat hal-hal yang Anda ingini seolah benda-benda itu benar-benar di sekitar Anda di sepanjang waktu. Lihat diri Anda seperti Anda sedang memiliki dan menggunakannya. Gunakan benda-benda tersebut dalam imajinasi Anda seperti Anda akan menggunakan ketika benda-benda itu sudah berwujud nyata. Pertahankan gambar mental Anda. Ambil kepemilikan hal-hal itu di pikiran Anda dalam keyakinan penuh bahwa benda itu benar-benar sudah menjadi milik Anda. Pertahankan sikap kepemilikan mental tersebut. Jangan pernah goyah sedikit pun dengan keyakinan bahwa ini nyata. Dan ingat apa yang dikatakan dalam bab mengenai bersyukur. Bersyukurlah sekarang sepanjang waktu seperti ketika Anda menerimanya dalam bentuk nyata. Orang yang bisa rendah hati bersyukur pada Tuhan atas hal-hal yang ia miliki dalam imajinasinya punya keyakinan yang sejati. Dia akan kaya. Dia bisa mencipta apa yang dia ingini. Bagian Anda adalah secara cerdas memformulasi keinginan Anda akan hal-hal yang bisa membuat hidup Anda lebih berkembang dan menyusun keinginan-keinginan tersebut ke dalam satu kesatuan utuh yang koheren, lantas mengirimkan keinginan tersebut pada substansi tak berbentuk, yang mempunyai kekuatan dan kemauan membawa apa yang Anda ingini. Anda tak bisa membuat kesan dengan mengulang-ulang barisan kalimat doa. Anda mengesankannya dengan mempertahankan visi gambaran mental dengan tujuan yang tak tergoyahkan untuk mendapatkannya dengan keyakinan teguh bahwa Anda akan mendapatkannya. Jawaban dari doa tak tergantung pada keyakinan Anda saat-saat Anda mengucapkan doa, tapi menurut keyakinan Anda saat Anda bekerja. Anda tak bisa mengesankan alam pikiran substansi tak berbentuk dengan melakukan doa 1 hari dalam 1 minggu dan mengatakan apa yang Anda ingini lalu melupakannya sepanjang minggu. Anda tidak bisa mengkoneksikannya dengan menyediakan jam khusus untuk berdoa lalu melupakannya hingga jam khusus itu datang lagi. Berdoa lewat mulut bagus dan memiliki efeknya sendiri. Khususnya pada diri Anda dalam mengklarifikasi gambar mental Anda dan memperkuat keyakinan Anda, tapi bukan ucapan Anda yang menghasilkan apa yang Anda ingini. Untuk menjadi kaya Anda tak perlu jam khusus untuk berdoa, tapi Anda perlu berdoa tanpa henti. Doa yang saya maksudkan adalah mempertahankan secara teguh gambar mental Anda dengan tujuan untuk menyebabkan penciptaan ke dalam bentuk nyata dan dengan keyakinan bahwa Anda sedang memilikinya. Saat Anda telah membentuk gambar mental, akan baik bila Anda membuat pernyataan oral dengan mengucapkan syukur pada Yang Maha Kuasa. Lalu mulai dari saat itu, dalam pikiran Anda harus menerima kepemilikan secara mental apa yang Anda minta. Hiduplah dalam rumah baru Anda, pakaian bagus, kendarai mobil, pergilah ke perjalanan mewah, dan secara percaya diri rencanakan perjalanan mewah yang lebih besar. Berpikir dan berbicaralah tentang semua hal yang Anda inginkan dengan cara dan bahasa bahwa Anda benar-benar sudah memiliki hal itu. Imajinasikan satu keadaan dan satu kondisi finansial persis seperti Anda menginginkannya dalam kondisi nyata. Jalani hidup sepanjang waktu dengan kondisi lingkungan dan finansial secara mental hingga kondisi tersebut berwujud dalam bentuk nyata. Tapi ingat, Anda bukan pemimpi atau pelamun. Pertahankan keyakinan bahwa imajinasi tersebut sedang dalam proses menjadi kenyataan dan dengan tujuan tepat seperti yang Anda ingin untuk merealisasikannya.
Ingat bahwa keyakinan dan tujuan dalam penggunaan imajinasi tersebut yang membedakan antara ilmuwan dan pemimpi. Dan setelah mempelajari fakta di atas, sekarang sudah saatnya Anda belajar penggunaan yang tepat dari kehendak atau kemauan.